يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Yuk berjuang bersama kami, salurkan infak donasi terbaik Anda ke nomor rekening berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ada pertanyaan dari seseorang, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan menjaga Ustaz beserta keluarga, juga kaum muslimin dimanapun berada. Amin ya Rabb. Saya ingin bertanya tentang cadar. Sekiranya ana memakai cadar dan dipakai tidak seterusnya, bagaimana? Mengingat di keluarga sendiri ada yang sudah mengaji, masih suka mengolok-olok ana memakai cadar karena tidak mau bertemu dengan kawan lama, misalnya belajar untuk tidak banyak bicara. Mohon penjelasan serta nasihat dari Ustadz. Jazakumullah khair. Baik. Pertanyaan dari akhwat, bagaimana hukumnya tidak memakai cadar terus-menerus? Alhamdulillah. Perlu di sini kita terangkan, ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, bahwasanya cadar ini bukanlah budaya Arab sebagaimana banyak disebutkan oleh sebagian kalangan. Cadar adalah budaya Arab. Perlu diketahui, sebelum datangnya Islam, wanita-wanita di masa jahiliyah mereka tidak menutup aurat. Mereka bersolek, berdandan, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menurunkan secara khusus ayat larangan bagi wanita untuk membuka auratnya dan berdandan secara berlebihan. Sebagaimana firman Allah, "Waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula." Menetaplah kalian wahai para wanita di rumah-rumah kalian dan janganlah kalian bersolek, berdandan sebagaimana orang-orang jahiliyah dahulu, ya. Dan juga anjuran bagi wanita untuk menutup aurat mereka. Allah menegaskan di dalam Al-Quran yang artinya, dan hendaklah mereka menutup kerudung mereka hingga dada-dada mereka. Maka dari itu, sebelum datangnya Islam, para wanita dahulu tidak menutup aurat mereka. Sehingga kalau dikatakan memakai cadar atau menutup aurat itu bagian dari adat kebiasaan orang Arab, ini salah. Maka di sini kita luruskan, orang yang memakai cadar namun tidak terus-menerus. Di sini ada pembahasan yang panjang tapi kita singkat karena pembahasan mengenai cadar ini sudah dibahas oleh ulama fikih, di antaranya ulama 4 mazhab, ya. Yang pertama Imam Abu Hanifah dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti mazhab beliau rahimahullah. Beliau beranggapan, ya, cadar itu bagian dari perkara yang sunnah. Yang sunnah dianjurkan, dan beliau juga beranggapan semua aurat wanita itu adalah tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Dan ini banyak dinukil oleh ulama-ulama mazhab Hanafiyah. Kemudian pendapat lainnya Imam Malik rahimahullah, beliau beranggapan seluruh tubuh wanita itu adalah aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Adapun hukum memakai cadar, ya, ini dianjurkan, dan di antara mazhab Malikiyah juga beranggapan ini sunnah. Namun demikian, ulama terkenal
seperti Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyebutkan ar-rajih di sini adalah pendapat yang lebih tepat, ya. Menutup wajah itu dianjurkan, dan beliau menyebutkan menutup wajah itu perkara penting dikarenakan wajah bagian dari kecantikan wanita. Maka sangat dianjurkan wanita itu memakai cadar. Dan menurut mazhab Syafi'i, dan di antara kalangan-kalangan Syafi'iyah, ya ini perlu kita tekankan karena orang Indonesia katanya mazhabnya Syafi'i. Dalam hal ini ulama yang paling menegaskan, ya, tentang keadaan cadar ini ulama Syafi'iyah. Dan mereka beranggapan memakai cadar itu hukumnya wajib. Jadi kalau kita menilik atau memperhatikan mazhab Syafi'i yang menganjurkan dan sangat tegas, ya, bagi wanita untuk memakai cadar. Tetapi di antara kalangan kita yang mengaku mazhab Syafi'i, banyak pula mereka yang mengolok-olok orang yang pakai cadar. Kalau ditanya mazhabnya apa? Syafi'i. Di antaranya Imam Nawawi. Beliau menegaskan semua tubuh wanita itu aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dan itu boleh ditampakkan. Ini perincian Imam Nawawi. Beliau tidak menolak tentang hadis seluruh tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Beliau tidak menolak hadis ini. Beliau menjelaskan keadaan ini terjadi apabila si wanita tadi dalam keadaan salat dan ihram. Jadi jelas, ya. Beliau rahimahullah tidak menolak hadis tentang semua tubuh wanita itu aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Akan tetapi beliau menegaskan kedua telapak tangan dan wajah itu boleh dibuka dalam keadaan yang dibenarkan oleh syariat. Berjumpa dengan mahramnya. Adapun dengan ajnabi, orang asing, maka wajib menutup wajah. Ya, yang dikenal dengan niqab atau cadar. Ya. Ini mazhab Syafi'i sangat menganjurkan untuk memakaikannya, bahkan ulama Syafi'iyah menganggapnya sebagai perkara yang wajib. Nah, kemudian ulama lainnya diantaranya Ahmad bin Hanbal juga sangat tegas dalam menganjurkan wanita untuk pakai cadar. Di antaranya sebagian dari ulama Hambali juga menegaskan, dan Imam Ahmad juga menjelaskan, keadaan sujud seorang wanita itu tidak boleh tampak, ya, wajahnya. Bahkan dijelaskan sampai-sampai mereka ada yang beranggapan tidak boleh tampak bagian dari kedua telapak kakinya. Maka nggak guna heran kita masih ada kaum muslimin, ya, di Indonesia, muslimat terutama, yang kalau sholat dia telekungnya panjang, yang panjang sehingga kalau dia pun sujud telapak kakinya pun nggak nampak. Nah, ini diantara perbedaan pendapat tentang hukum memakai cadar. Nah, diantara banyak pendapat ini, ya, di sini mungkin Allahu a'lam bissawab, kalau seandainya seorang wanita biasa pakai cadar kemudian tidak memakainya, ya, dikarenakan ada hal-hal yang mungkin terjadi dalam rumahnya atau diolok-olok dan sebagainya. Kalau dia mau istiqomah dengan cadarnya, tafadhali, silakan. Tapi kalau dia tidak bisa untuk konsisten memakai cadarnya, maka tidak mengapa. Karena ulama sendiri berbeda pendapat dalam hukum memakai cadar. Ada yang mengatakan ini mustahab, ya, dianjurkan. Ada yang mengatakan itu sunnah. Ada yang mengatakan ini wajib, ya, demikian. Allahu a'lam bissawab. Baik. Nyatat, nanya Ustadz. Anda punya pertanyaan tentang agama, hukum, dan ilmu? Yuk, ajukan pertanyaan Anda ke nomor berikut ini. Jazakumullah khairan.